Jadi tidak tertib ya, berarti itu biasanya ada kuasa kegelapan, biasanya. Nah, kuasa kegelapan nih, menarik. Kuasa maksudnya ada roh lain di selain Roh Kudus gitu. Kok bisa? Bukannya Roh Kudus itu Tuhan? Maksudnya kok bisa ada roh kegelapan? Bisa kan waktu kita menerima baptisan Roh Kudus itu, nah itu kan ada sesuatu yang keluar, yang jedanya istilahnya kosong kan. Nah maka Roh Kudus itu masuk. Nah di situ sebenarnya titik rawannya sebetulnya di situ. Ada yang satu kena tuang atau bantuan. Ada juga orang yang nantang, coba kamu bisa Roh Kudus ini saya menggulingkan saya gitu, saya bisa tumbang gitu. Ada yang nantang seperti itu kan, ternyata betul kejadian. Umat Kristen itu karena terutama Kristen Protestan ya, itu biasanya kan sekarang umat tuh biasanya terpecah-pecah gitu, ya kan? Setuju nggak? Jadi ada yang golongannya misalkan kayak golongan, kalau di Alkitab bilang ada golongan Paulus, golongan Apolos ya kan, ada golongan Yesus Kristus, ya kan. Bahkan sekarang belakangan ada ya pengikutnya misalkan si A, si B, si C, apalagi yang mungkin kelihatannya dia punya nama besar gitu kan. Atau sekarang misalkan yang baru tuh kayak ada Elia Miron, kita tahu semua lah gitu ya. Pasti kan banyak penggemarnya gitu kan, fansnya. Kira-kira ada penggemar sendiri atau ada cara pandang dari Ko Herman sendiri nggak tentang tentang pendeta? Nah, tetapi sebelum menjawab, saya mau perkenalkan dulu nih ya buat sobat Naro semua. Hari ini kita kedatangan tamu, sebenarnya bukan tamu juga ya, karena kita udah sering ngobrol, udah deket, dan beliau juga bisa dibilang bukan orang baru di ranah kekristenan gereja, karena sudah terlibat misi juga. Ini saya perkenalkan, ada namanya Pak Herman ya, atau mungkin saya bisa biasanya panggilnya dengan nama Ko Herman gitu. Gak apa-apa Pak Herman, atau mau dipanggil dengan Om saja? Karena usianya ini kita lumayan terpaut jauh gitu ya. Boleh Kak, boleh. Saya kayak khotbah saya yang kemarin. Oke, jadi seperti yang saya sudah bilang tadi buat sobat semua, hari ini kita mau ngebahas tentang seputar gereja ya dan kekristenan. Terutama tentang, nanti kita bicara juga tentang pertobatan gitu ya. Nah di pertobatan itu tentu kita Kristen itu banyak kejadian, banyak karunia-karunia yang dalam tanda kutip orang bilang Tuhan kasih ya buat orang-orang yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan. Nah buat pertama kali saya panggilnya siapa, Ko Herman gitu. Sudah berapa lama? Mungkin sobat semua pengen tahu, sobat Naro ya pengen tahu sudah berapa lama ikut Tuhan, atau sudah berapa lama jadi Kristen gitu. Ya kalau secara gamblangnya saya nggak merasakan, tapi tahu waktunya gitu. Waktu jalan ceritanya waktu tahun 69 itu saya sering biasa, kita masih anak-anak kecil gitu kan, sering main sama tetangga kan. Nah, saya tuh dibawa sama tetangga saya untuk ke satu sekolah minggu. Nah, di samping sekolah minggu kan, saya waktu itu sudah istilahnya SD ya, sudah sekolah. Di sekolah juga pasti diajarkan agama kan. Ya kalau anak kecil kan belum, ya ditanya juga mungkin siapa Yesus, siapa Yesus itu siapa atau gimana, belum tahu. Tapi kan dengan adanya pengajaran sekolah minggu, dan di sekolah itu diajarkan kan bahwa Yesus itu siapa. Kita diajar juga mengenai misalnya kita harus hormat sama orang tua, harus memberi yang terbaik bagi saudara kita atau bagi teman kita, misalnya bergaul, misalnya kita punya barang yang jauh lebih bagus tapi bermanfaat, berguna, kita memberi orang yang bagus. Jadi kita di situ diajarkan bahwa kita tuh harus memberi terbaik. Begitu juga kita harus memberi yang terbaik. Kalau dulu kan suka anak sekolah minggu itu suka ada istilahnya persembahan kolektif gitu kan. Harus beri yang terbaik bagi Tuhan. Ya kalau dulu sih mungkin ya itu, mungkin kalau anak kecil mungkin diajarnya mungkin ya kalau kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, ya istilahnya
dengan rapih kita masukkan ke kotak persembahan. Kalau bisa juga kedua kan dibilang kalau bisa ada uang baru kasih uang baru gitu kan, jajannya gitu kan, nggak seperti itu kan. Kalau udah sudah bertumbuh kan beda lagi. Oke, jadi yang saya tangkap berikan yang terbaik ya. Jadi dari kecil tuh udah diajarin berikan yang terbaik. Nah, mau bentuknya misalkan tadi bentuknya uang yang bagus. Berarti tadi kalau saya hitung dari umur dari 56 kan tahun 69 tadi ya. Berarti 56 tahun yang lalu. 56 tahun. Itu berarti sekarang Ko Herman, maaf, usia berapa sekarang Ko Herman? 66 berarti 56 berarti 10 tahunan kali ya waktu itu berarti ya yang sekolah minggu ya? Ya sekitar 10 11 lah. 10 lah. Masuk sekolah minggu ya waktu itu. Sekolah minggu. Nah, itu sih udah umum kita tahu ya bahwa orang yang disebut dengan orang Kristen tuh pasti dari kecil dibawa ke sekolah minggu. Terus nanti kata Ko Herman tadi diajarin tentang cerita-cerita Alkitab dengan perumpamaan-perumpamaan gitu kan, diajarin sama guru sekolah minggu. Nah, cuman yang jadi masalah ini, yang jadi polemik kita itu yang disebut dengan lahir baru. Nah, ini ya kan, lahir baru itu karena kebanyakan kan terjadinya setelah dia memasuki dikatakan masa remaja menuju dewasa, biasanya kan 17 tahun ke atas lah gitu yang umum terjadi gitu kan. Ada istilahnya ada fenomena-fenomena yang bilang lahir baru dalam tanda kutip ya, entah lewat dia mungkin mendapatkan visi dari Tuhan, mendapatkan mungkin sakit dan mujizat daripada Tuhan gitu ya. Nah, ini seorang Ko Herman yang sudah 56 tahun lah katakannya jadi Kristen itu, di titik mana sih Ko Herman merasa bahwa Tuhan tuh panggil gitu, bahwa Tuhan Yesus itu panggil menjadi seorang yang Kristen dan dalam tanda kutip lahir baru gitu? Itu ketika waktu saya kelas 6 lah gitu ya. Saya sudah merasakan bahwa Tuhan itu beserta dengan saya gitu ya. Justru di SD ya? Di SD di situ sudah ada timbul ya, kita umur 12 tahun berarti kan ya, sekitar 11-12 tahun. Setiap hari memang waktu saya masih kecil itu ketika tahun 70 gitu ya. Saya tuh paling rajin ke gereja istilahnya. Bukan membanggakan diri, tapi saya rajin ke gereja. Gak apa-apa sih, membanggakan diri juga nggak masalah sih. Tidak ada motivasi lain. Kan dulu kan hampir nggak naik apa segala macam gitu. Pernah itu sampai gurunya tuh kadang-kadang saya belum jadi saya udah sekolah minggu tapi saya belum menerima Yesus sebagai juru selamat, jadi belum benar-benar terjun gitu. Sampai gurunya bilang sampai saya tuh harus masuk sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa tuh dulu khususnya nggak kayak sekarang kan. SLB maksud sekolah kebutuhan khusus kan, kalau dulu kan itu bukan lebih dari itu gitu loh. Yang beda dengan yang biasa kan. Misalnya masuk ke sekolah khusus yang berkekurangan IQ-nya di bawah, sama misalnya kurang yang perlu aja. Padahal saya kan maksudnya normal gitu, orang normal ya. Cuman disebutnya dibilang bodoh lah gitu atau gimana kurang penangkapan atau gimana. Sampai gurunya memvonis seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan saya mengikuti Yesus sebagai juru selamat dan saya rajin ke gereja atau segala macam, itu semua berubah. Jadi saya tuh sadar untuk belajar. Bukan belajar untuk pelajarannya, tapi belajar untuk agama. Udah mulai bahwa kita sekolah minggu, jadi akhirnya tumbuh sendiri gitu, bukan dengan ini, jadi kepercayaannya tumbuh sendiri dengan keinginan untuk dekat dengan Tuhan lebih gitu ya. Itu ada prosesnya karena memang waktu itu saya jadi rajin, misalnya dulunya kan cuma baca gini, akhirnya rajin baca Alkitab. Ada juga karena ada satu juga karena dulu guru sekolah minggunya tuh ada buku pegangan itu tebal, jadi menarik untuk dibaca oleh anak-anak. Mungkin waktu itu saya rasa saya akan pinjam nih ke guru sekolah minggu, dikasih nggak gitu. Bu, dulu kan disebutnya tante, kalau saya bilangnya guru sekolah minggu, tante boleh nggak saya pinjam? Boleh, silakan bawa. Asal minggu depan dibawa lagi aja. Nanti kalau belum habis gimana minggu depan? Pokoknya bawa tiap minggu, nanti bisa diperpanjang terus, nanti bawa aja. Itu buat buku pegangan nanti. Buat buku pegangan saya sih udah tahu itu kan, buat buku pegangan aja nih, buat ilustrasi aja. Tapi maaf, kalau teman-temannya Ko Herman waktu itu kayak gitu juga nggak? Atau cuman merasa bahwa Ko Herman aja yang kayak gitu, atau yang lain mah biasa-biasa aja? Cuman berdua, saya teman. Yang punya senang kayak gitu ya, keinginan gitu baca itu. Nah, saya akhirnya di situ lama kelamaan saya jadi jadi seperti pelajaran, jadi masuk gitu dalam. Jadi lama kelamaan di situ saya bertumbuh. Siapa tuh Yesus, ini Yesus gimana. Jadi akhirnya saya Yesus tuh gitu. Yesus itu juru selamat gitu. Akhirnya saya karena sering berdoa ya, jadi ya sebenarnya Yesus juru selamat kita. Akui di sana. Nah di situ. Jadi akhirnya
Itulah yang malah dari situ jadi lancar sekolah saya di situ. oh, gitu. luar biasa Lancar. berarti. Tuhan bikin kita Ya, bisa. berarti Roh Kudus lah yang bekerja berarti ya. Iya, sampai saya SMP SMA itu lancar. Oh, iya. Bahkan guru ada yang memvonis, wah kamu mau jadi apa gitu kan, mau jadi apa, udah gede ini masih kecilnya aja udah tolol kayak gini, udah blow on kayak gimana gitu kan. Itulah Gitu. mungkin kadang-kadang dunia ya begitu ya. Apa memperkirakan kita tuh ya bisa sukses tuh karena sistem, karena sekolah ya kan, karena Sekolah, guru. Padahal kenapa? Itu ada Tuhan lah yang mengajari kita sebenarnya kan. Nah berarti kalau waktu itu Ko Herman bukan sama orang tua, dalam tanda kutip bukan karena usahanya orang tua yang ngedeketin sama Tuhan dong, tapi karena emang orang tua saya waktu itu belum istilahnya belum percaya atau belum percaya dan bukan Kristen juga, belum percaya disebut dulu agama percaya. agama Buddha, agama kepercayaan seperti Konghucu itu bukan juga. Berarti kalau misalnya dia satu agama kan dia pasti ikut ke kegiatan agama seperti sekolah minggu atau kalenteng itu segala macam. Itu enggak, jadi istilahnya tradisi atau gimana? Tradisi aja gitu. Istilahnya tradisi ya. Jadi agama tradisi, agama nenek moyang. Ya, nenek moyang. Ya. Jadi saya tumbuh sendiri kebetulan yang jadi terima Yesus sebagai juru selamat itu yang pertama kali di keluarga itu saya sebenarnya. Adik-adik saya juga ada ikut, tapi mereka juga masih seperti sekolah minggu, tapi mereka belum mengenal. Bahkan iman mereka juga sekarang beda sama saya. Kalau saya kan Kristen istilahnya, kalau mereka sekarang Katolik. Gitu. Jadi saya sendiri di rumah istilahnya Kristen aja. Gitu. Protestan, kalau yang ini Katolik. Ya Katolik, gitu, akhirnya seperti itu. Tapi kita ya sekarang ya biasa aja gitu. Kita nggak saling gimana, ya udah jalan aja. Karena memang kita ya istilahnya nggak beda ya, soalnya satu istilahnya akhirat juga sama ya, gitu. Tapi Yesus yang kita sembah gitu. Cuman itu jalan atau kalau sekarang bilangnya liturginya atau misalnya seseorang mau jalan ke satu arah kan bisa dari tujuan mana juga bisa kan. Bisa orang harus muter dulu, harus bisa langsung. Nah, seperti itulah prosesnya kalau yang saya pikir. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor gitu kan. Ada yang misalnya dia mau jalan ke sana, dia muter dulu kemana gitu. Tapi air tujuannya sama. Begitu juga dengan antara Kristen dan Katolik, tujuannya sama apa? Memperoleh keselamatan, selamat. Tujuannya sama, tapi memang jalannya beda. Terkecuali dengan agama-agama non Kristen ya. Itu beda lagi omong itu. Beda. Ini kan antara Kristen ya. Itu Nasrani ya. beda sama. Ya. Sampai sekarang Ko Herman berarti apakah dari waktu gereja yang kecil sampai sekarang itu gerejanya satu atau pernah pindah-pindah gereja atau gimana? Karena kan sekarang fenomena tadi yang udah kita bahas di awal, fenomena sekarang tuh orang tuh justru melihat hamba-hamba Tuhan sesuai dengan apa yang mereka senang, ya kan? Misalkan nih, saya senangin sama satu hamba Tuhan yang khotbahnya bagus contohnya ya kan, yang suka lucu, atau yang mungkin dia sukanya misi pelayanan. Nah itu yang saya suka. Jadi kalau setiap dia yang khotbah, saya pasti mau di gereja itu. Tapi kalau dia nggak di situ, saya nggak mau pindah ke gereja yang lain. Nah ini saya pengen tahu, penasaran, selama 56 tahun tadi Ko Herman stay tetap nggak sih di gereja yang dari awal atau memang pernah pindah atau gimana? Ya kalau saya sih gerejanya dari istilahnya di sekolah minggu ya. Sekolah minggu di gereja A. Saya nggak tahu sebutin namanya karena dari gereja A yang alirannya istilahnya Pentakosta. Pentakosta nih. Ini Pentakosta sekolah minggu. Karena sekolah minggunya gereja pusatnya itu jauh dari rumah. Saya diajak oleh teman SMP yang kebetulan gerejanya alirannya sama dengan Pantai Kosta, tapi bukan gereja Pantai Kosta. Oh, diajak sama teman. Diajak. Itu masuk langsung remaja, karena di sekolah minggu itu nggak ada remaja. Kan kita harus pindah. Masa mau sekolah minggu terus kan? Pindah ke remaja. Sudah pindah ke remaja, jalan kira-kira 1 tahun. Saya di remaja nggak lama, karena memang istilahnya saya tuh dari sekolah minggu masuk ke remaja tuh telat sebetulnya. Telat kan sebetulnya, udah di atas 13 tahun kan udah telat. Nah, saya masuk ke situ tahun kemudian di sana saya istilahnya ada di gereja itu ada satu kelas yang khusus namanya untuk pembinaan. Jadi saya dipindahkan dari remaja itu di kelas pembinaan. Kelas pembinaan itu maksudnya setara dengan remaja, tapi kita dibina. Tapi kita dibina di sana, kita mau pelayanan apa nanti si guru itu guru sekolah minggu juga, si guru itu punya talenta untuk membina kita, diarahkan nanti kita akan pelayanannya nanti
kemana gitu, nanti dikasih fasilitas atau dibimbing, nanti misalnya kalau perlu pelatih dikasih pelatihan, nanti dikelompokkan gitu, maksudnya ini talentanya ini di siapa, ini di siapa, ini di siapa gitu. Kalau misalkan saya boleh bertanya nih ya, saya boleh bertanya, kenapa Ko Herman atau saya juga ya sebenarnya merasa bahwa kita tuh sebenarnya adalah orang-orang yang udah bertobat, yang udah mengikut Tuhan Yesus? Mungkin ini jadi pertanyaan yang buat kita semua ya. Apa sih tandanya seorang itu yakin gitu? Ko Herman bisa yakin tuh apa sih? Berarti kan saya menerima Yesus sebagai juru selamat kan. Berarti kita ada pertobatan, istilahnya kita sebagai juru selamat. Nah, untuk memperoleh keselamatan kita, apakah kita, kalau di sekolah minggu bilang dulu, saya bertanya lagi, kita akan masuk surga. Kita masuk surga tuh istilahnya, asal kita percaya, kita pasti masuk surga kan. Oke, saya setuju. Tapi ada yang bertanya juga, nggak bisa dengan kita percaya kepada Yesus kita masuk surga aja. Otomatis. Pun harus. Oke, itu juga perbuatan juga memang menunjang juga. Tapi tidak selamanya bahwa misalnya kita tidak percaya kepada Yesus, tapi kita berbuat baik terus umpamanya, tapi tidak percaya kepada Yesus atau tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, otomatis nggak bisa masuk surga kan? Ya, nah ya. Jadi kalau misalkan tadi kata Ko Herman itu pertanyaan itu berarti balik lagi ke respon kita kan. Kalau Ko Herman percaya nih Yesus memberikan keselamatan buat kita semua, ya kan? Nah, terkait dengan perbuatan itu adalah respon kita. Kalau kita merespon bahwa ya saya percaya Yesus, maka harusnya buah-buahnya ya kita berbuat baik. Ya. Karena kewajiban kita, tapi itu respon kita gitu kan. Kita dikatakan dulu waktu kita sekolah minggu atau remaja itu adanya apa disebutnya buah-buah roh. Buah roh. Nah, apa itu buah roh? Kasih, sukacita. Kasih, sukacita dan sebagainya. Ada 9 buah roh seperti itu kan. Nah, cukupkah dengan itu aja atau gimana? Tapi saya juga pernah berpikir, apakah kita bisa memenuhi itu semua? Belum tentu. Nah, itu saya setuju. Belum tentu kan? Bisa juga kan? Belum tentu bisa kita tuh kasih. Tapi kadang-kadang kan kita kasih itu kan sabar juga termasuk kasih kan. Tapi orang kadang-kadang kan sampai kapan kita terus sabar? Nah, begitu kan, sampai kapan kita terus sabar? Manusia kita mau sabar terus? Ada batasnya. Ada batasnya. Kadang-kala semut juga kalau atau anjing atau kucing juga kalau misalnya terus-terusan dipukul atau gimana juga pasti melawan. Begitu juga dengan kita, nggak mungkin kita sabar terus kan, seenggaknya kan. Kadang-kadang kita sabarnya meluap, kadang-kadang justru sabar kita hilang kan. Sabar kita hilang. Lebih Nah, itu juga pun susah. Ya, boleh dibilang itu daripada buah-buahan. Tapi di samping itu juga bukan itu aja. Kalau pengalaman saya, ketika kita menerima atau dibaptis dengan Roh Kudus, itu juga kita harus harus berusaha. Pasti Roh Kudus itu memampukan kita ke situ. Tapi yang namanya manusia ada lemah, ada aja kan sampai ke situ. Mungkin saya juga bisa tambahin bahwa justru dengan ketidakmampuan itu berarti menunjukkan bahwa kita tuh lemah ya kan. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus kan. Nah, berarti kita juga harus mengakui bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan aja kita bisa diselamatkan. Itu poinnya di situ kan. Poinnya. Tapi Tuhan juga dengan seiringnya itu pasti Tuhan juga membuat kita semakin sempurna. Betul. Tapi jangan kita bilang saya sempurna nih sama seperti Yesus gitu kan. Bahkan dia bilang tidak ada manusia yang tidak sempurna. Yang sempurna ya, tidak ada. Jadi cuma rokok aja kayaknya yang sempurna. Orang kan kadang-kadang ada yang salah masuk. Kalau orang udah dibaptis Roh Kudus, sudah juga Roh Kudus, ya harus kudus. Nggak bisa sebut kan dibilangnya manusia ini tidak sempurna. Ya sempurnanya Tuhan. Walaupun dia hamba Tuhan, walaupun dia pembicara atau pendeta sekalipun, ataupun boleh dibilang dia di mata jemaat atau di mata manusia itu sempurna, tapi Tuhan tahu yang di dalamnya. Buktinya mungkin kalau kita lihat berita-berita justru pendeta-pendeta besar ya kan, yang ngomongnya tuh baptisan roh, tapi contoh ini ya, ada pendeta yang siapa itu namanya? Yang dari luar negeri itu yang pakai jubah, pakai jas itu langsung rebah itu kan katanya ditiup sama Roh Kudus. Ada jatuhnya juga kan? Ya itu jadi pelajaran aja, bukan berarti kita ngejek atau menjelek-jelekan, itu jadi pelajaran kan. Padahal dia kan memberikan mujizat yang begitu besar kan. Dia juga kan tiupkan istilahnya baptisan roh gitu kan. Terus kayak kemarin yang terakhir siapa tuh ada juga pendeta
Ini sebenarnya panutan kita juga ya kan, tapi juga jatuh juga. Ini apalagi kita yang biasa-biasa, kita juga pasti bisa jatuh ya kan. Jadi tadi yang kata kalau Herman bilang bahwa baptisan roh, apakah itu adalah kepastian bahwa orang itu udah bertobat gitu kan, itu juga bilang berarti kita harus sebenarnya dibentuk setiap hari. Nggak bisa juga kita bilang sempurna karena kita udah dibaptis dengan roh kan. Nah, berarti kalau Herman sendiri nih gimana? Apakah sudah pernah mendapatkan baptisan roh itu? Ya, biasanya kan apa tuh tandanya ada bahasa roh ya. Nah, itu gimana Ko Herman? Coba kalau Ko Herman sendiri. Kalau saya sendiri sih jujur belum pernah. Kalau baptisan roh itu ya biasanya kan kita waktu itu berdoakan bisa menyampaikan satu kata-kata, kayak kadang yang namanya baptisan roh itu kadang-kadang keluar kata-kata yang kita tidak mengerti. Kadang-kadang tidak mengerti. Itu nanti ada orang yang khusus mengerti yang dipakai oleh Tuhan untuk menerjemahkan itu. Nah, ada. Kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus ada yang menegur kan, menegur bahwa kamu tuh salah gitu. Atau kadang-kadang Tuhan mengirimkan orang bahwa kamu tuh salah seperti ini. jadi orang itu nggak lagi kalau yang belum menerima baptisan itu senang lakuin dosa berarti kan nggak ada yang negur soalnya. Tapi kalau yang udah menerima baptisan roh itu dia udah ada yang negur, jadi dia nggak senang melakukan dosa lagi. Gitu. Nah, kalau menarik ini berarti terkait dengan Roh Kudus ya. Saya pribadi sih termasuk orang yang percaya baptisan roh itu ada ya. Tetapi kadang saya yang sulit untuk saya terima itu orang itu ngaku-ngaku dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda dia bisa berbahasa lidah. Tadi kan udah dibahas sama Herman bahwa orang yang berbahasa lidah itu pasti ada yang bisa menafsirkannya lah gitu ya, untuk bernubuat untuk jemaat kan, untuk membangun jemaat sebenarnya kan bahasa roh itu. Tapi ada juga memang dalam 1 Korintus pasal ke-14 ya kalau saya nggak salah dikasih tahu bahwa bahasa roh itu adalah untuk membangun diri memang. Tapi jika itu tidak membangun jemaat, untuk apa? Nah, kalau saya sendiri pribadi yang kalau misalkan ada orang yang berbahasa roh nih contohnya di gereja gitu ya, tapi kalau nggak ada yang ngerti, terus apalagi kalau bahasa rohnya itu sampai dia guling-guling, sampai dia teriak-teriak dan istilahnya nggak tertib gitu ya, saya kurang percaya, saya ragu itu bahasa roh gitu. Apalagi kalau sampai disuruh dipelajarin, diingat itu bahasanya, nah itu saya kurang setuju, saya kurang paham. Karena bagi saya bahasa roh itu nggak bisa dipelajarin sebenarnya. Kan sampai ada sekolahnya kalau nggak salah, sekolah khusus untuk belajar bahasa roh katanya. Nah ini Ko Herman gimana? Percaya nggak dengan fenomena-fenomena seperti itu? Sebagai seorang yang dapat baptisan roh gitu. Kalau saya gini, yang namanya baptisan roh kudus. Berarti kudus itu betul kan? Nah, jadi roh kudus itu, kalau menurut saya, roh kudus itu namanya kudus betul kan? Itu dipakai untuk kebenaran. Pasti. Kebenaran. Bahkan menolong orang dalam kesalahan. Menegur orang kesalahan, atau bisa menyembuhkan. Orang atau hamba Tuhan atau pendeta atau orang awam yang kalau di Kristen orang bisa menyembuhkan suatu penyakit. Misalnya kita mendoakan teman, kita doa terus dengan berbahasa roh. Nah, bahasa roh itu dipakai buat apa? Untuk menyembuhkan orang itu. Jadi disebutnya itu, makanya disebutnya Roh Kudus. Kalau menurut saya Roh Kudus itu untuk menguduskan orang dan menolong sebagai penolong, penghibur, penolong. Nah, pokoknya yang kudus lah, yang gitu, benar-benar. Gitu. Tapi kalau tadi kayak masalah saya yang sampai orang itu misalkan bikin gereja itu ibadah itu jadi kayak rame gitu, contohnya yang teriak-teriak sampai guling-guling, sampai mungkin harusnya pendetanya udah mau mulai khotbah dia masih guling-guling, masih teriak-teriak, itu gimana? Kalau Herman sendiri? Itu sebenarnya kalau Roh Kudus itu, kalau orang kemasukan Roh Kudus bisa dikendaliin nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa dikendalikan. Sebenarnya bukan dikendalikan itu, tapi itu kalau memangnya itu dari rohnya Roh Kudus, itu dia akan tertib. Jadi dia tidak tertib ya, berarti itu biasanya ada kuasa kegelapan. Ada kuasa kegelapan biasanya yang kuasa kegelapan nih, menarik. Kuasa maksudnya ada roh lain di selain Roh Kudus gitu. Kok bisa? Bukannya Roh Kudus itu Tuhan? Maksudnya kok bisa ada roh kegelapan? Bisa kan, waktu kita menerima baptisan roh kudus itu, nah itu kan ada sesuatu yang keluar, yang jedanya istilahnya kosong kan. Nah maka Roh Kudus itu masuk. Nah di situ sebenarnya titik rawannya sebetulnya di situ. Oh jadi waktu dia misalkan contoh ini saya mau ngelepasin dosa-dosa saya yang lama, dia kan disitulah maksudnya titik masuknya gitu ya. Titik masuknya di situ. Jadi istilahnya ada istilahnya
roh liar yang bermain, ada Roh Kudus, ada yang bermain. Bisa juga ditertibkan gini misalnya, kalau misalnya orangnya jeli misalnya atau gimana, ya bisa sampai liar gitu. Nah, dikendalikannya misalnya orang di situ, misalnya guling-guling segala macam atau gimana. Ya kalau bisa diatasi sih dibawa ke ruang lain, ada ruang khusus buat itu. Makanya kan kadang-kadang ada yang mau didoakan, ada yang mau dikonseling atau gimana, ayo ikut sama saya. Nah itu menghindari sesuatu yang takutnya terjadi. Selain konseling, misalnya ada yang mau didoakan, nantinya takutnya terjadi di mana. Berarti saya setuju, intinya berarti kalau udah nggak tertib dia ya, itu berarti sudah bukan Roh Kudus lagi ya. Kalau misalnya yang biasa kan aparpol kan itu biasa Dipanggil ke depan. didoakan. Nah di situ sebenarnya kan ada kandung guling gitu. Nggak apa-apa guling-guling apa segala macam, tapi itu sebenarnya ada batasnya. Oh, ada batasnya ya. Ada batasnya, nggak langsung wah terus. Bisa dikendalikan berarti sama kita ya. Kalau misalkan nih kita mau bahasa roh nih ya. Nah, itu bisa kita kendalikan kapan kita mau keluarin itu, kapan kita tahan. Bisa. Jadi kalau udah keluar gitu misalnya, yang lain udah berhenti bahasa rohnya masih ada yang memang ada batas itu, kadang-kadang ada yang lebih tapi nggak berlebihan secara lebih sekali. Itu kalau udah gitu misalnya over, istilahnya salah gitu, salah pemahaman. Jadi makanya kalau kita mau terima berbahasa roh, kita harus paham dulu. Dan gak semua orang juga berarti kan yang bisa bahasa roh kan. Maksudnya yang dikasih sama Tuhan kan itu gimana Tuhan, sebenarnya haknya Tuhan kan mau kasih. Setiap kan sebenarnya kan roh karunia roh beda-beda kan. Salah satunya lah itu gitu kan. Salah satunya bahasa lidah. Bukan itu syarat jadi kita kalau mau bertobat harus bisa bahasa roh kan, enggak. Bukan, tapi itu biasanya dipergunakan waktu kita punya masalah atau gimana gitu, yang punya masalah yang harus diselesaikan, kita tuh aduh gimana nih Tuhan gitu. Ya dia berbahasa roh kan. Rohnya dia sama roh Tuhan. Wah, saya kebayang aja gitu orang lagi bahasa roh, tapi kalau misalkan pendetanya nggak siap kan, nah inilah yang berarti pendetanya juga harus siap dan dia harus bisa membedakan bahasa roh itu atau bukan bahasa roh kan. Iya. Coba kalau misalkan pendeta itu nggak siap gimana coba kalau menurut Ko Herman kan? Ya kalau nggak, ya mungkin pendetanya bisa hilang kontrol mungkin ya. Bisa aja kan itu berbahasa roh kan. Kita lagi didoain. Harus didoakan, misalnya doakan berbahasa roh, dia rindu, misalnya kuasa kegelapan ikut bercampur seperti tadi kan masuknya salah gitu kan, jadi kuasa kegelapan yang masuk kan ke dalam roh kita, jadi bukan Roh Kudusnya. Jadi istilahnya diserobot gitu, masuk gitu ke situ. Maka itu bisa juga yang mau memasukkan pendetanya transfer Tuhannya, transfer yang mau pendeta yang mau transfer ke Roh Kudusnya itu dilawan tuh bisa, mungkin bisa diludahi. Bisa, ada juga pernah kejadian gitu. Misalnya bisa dipukul, tapi nah di situ satu pancingan. Di situ pendetanya harus siap. Nah, jangan sampai dia emosi juga jadinya kan. Emosi. Nah, itu. Tapi kalau Ko Herman sendiri dulu gimana waktu menerima Roh Kudus itu, benar-benar sampai guling-guling, teriak-teriak atau berbahasa roh langsung, atau ada gejala-gejala? Nah, kalau saya sih mulanya itu saya nggak sadar. Itu ya biasa aja gitu, setelah didoain sama pendeta. Saya bilang, saya pernah nantang juga, sok aja dalam hati saya itu bukan tantangan. Tapi itu juga saya dengar cerita ini, ada yang satu anak tua atau bantuan. Ada juga orang yang nantang, coba kalau bisa Roh Kudus ini saya menggulingkan saya gitu, saya bisa tumbang gitu. Ada yang nantang seperti itu kan, ternyata betul kejadian. Doanya nantang jatuh. Siapa yang Herman terima? Orangnya itu. Oh, orang itu. Nah, kalau saya sih enggak, cuma saya pernah gitu juga. Ya betul juga ya. Tapi saya mengatur beli seperti itu dan nggak akan menantang. Pasti kalau menantang saya pasti bisa juga enggak, bisa juga ini kan, karena menantang kan. Ya udah ikutin aja sampai kapan ya. Mungkin saya lama tuh, wah didoain gimana nggak, tapi dengan tiba-tiba ada satu KKR, saya maju ke depan gitu, saya didoakan, tiba-tiba kok suruh berlutut, tiba-tiba dari berlutut itu jatuh gitu keadaannya, tumbang istilahnya. Nah seperti itu saya merasakan ada jamahan Tuhan. Nah sejak di situ saya sering tuh didoain sama tapi anehnya kalau yang mendoakan itu kadang-kadang orangnya tertentu gitu. Saya lihat orang yang nggak tahu, mungkin mereka punya karunia di situ atau gimana, jatuh tumbang. Tapi tidak setiap itu, tapi dalam kelamaan juga kan ada istilahnya, saya sering ikut doa pencurahan Roh Kudus segala macam. Nah ada satu hamba Tuhan mendoakan saya, tumpangi tangan,
penerima Roh Kudus. Nah, ternyata di situ saya kembali goyang, terimalah. Keluar bahasa orang itu. Bahasa rohnya sama nggak sih dengan orang-orang yang kan suka, maaf nih, misalkan kayak sikir raba-raba atau apa gitu, atau beda sendiri atau gimana? Ada yang sama. Oh, ada yang sama, ada yang beda. Saya biasanya yang saya alami itu sama, cuma saya nggak ngerti itu apa artinya gitu kan. Nggak ngerti gitu, tapi ada yang sama dengan saya, tapi nggak ngerti gitu masalahnya. Dan itu jatuh sendiri atau pendetanya kadang-kadang juga, saya maaf nih, misalkan suka ada pendeta yang suka kayak ngedorong atau gimana gitu. Tapi selama saya sering jatuh gitu, tumbang gitu ya, selama saya tumbang itu, ada yang memang maksa, tapi masalahnya juga saya udah goyang, tapi saya bertahan. sebenarnya pendeta saya juga mengerti kenapa itu, kadang-kadang pendeta kita udah goyang, kita nggak mau jatuh, goyang terus gitu ya, udah goyang sama sekali, kitanya nggak mau jatuh. Mungkin si pendetanya itu sengaja dorong supaya jatuh. Mereka juga punya inisiatif, kok ini orang namanya bandel. Oh, jadi masih mengerasati. Jadi udah aja gua jatuhin gitu kan. Sebenarnya nggak salah, tapi kadang-kadang kan saya belum jatuh kan sama pendeta itu jatuh aja sengaja gitu-gituin kan. Dijegal. Ada yang gitu kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang mungkin positifnya itu. Ada yang ketawa juga pendetanya kadang-kadang. Udah selesai acara, udah itu salaman gitu. Itu bukan nggak akan bahaya itu kalau Roh Kudus tuh nggak mungkin. Kalau mau jatuh kenceng juga mungkin gerak otak kamu nggak akan. Katanya. Itu kalau benar dari Roh Kudus nggak akan seperti itu. Jadi maksudnya tidak membahayakan, nggak akan kerasa itu. Kita jatuh nggak kerasa, kita kayak dibanting gitu ya. Tapi nggak kerasa sakit gitu ya? Nggak kerasa sakit, kayak dibanting, tapi lemas. Tapi pas sudah sadarnya kayak lemas aja gitu ya, kayak habis tenaga, energi gitu. Mas, kadang-kadang kita udah bangun tuh bisa jatuh lagi. Kalau saya mah banyak yang ngomong gitu, pucat gitu mukanya. Yang saya orang bilang ngomong, pucat. Ada yang nggak pucat kan? Ada yang pucat, ada yang kita teh udah jatuh gitu, saya alami jatuh gini, beras gitu. Kayaknya mau bangun teh malas gitu ya, jadi udah aja gitu, enak tidur gini. Kadang-kadang saya berusaha bangun, jatuh lagi gitu. Pernah kesaksian juga teman saya bilang waktu itu ada jambore, bisa jambore itu ada pembinaan kaum muda jambore, yang didoakannya itu tinggi besar, pendetanya kecil, bisa kalau dibanding digituin juga itu, tapi melanting gitu, terima Roh Kudus, lo ngajak sering aja lo, gerak gitu. Memang ada yang nahan sih, tapi nah itu. Berarti yang saya dapat poinnya, Roh Kudus itu baptisan roh gitu ya. Memang ada dan sudah dialami, tetapi memang harus dengan tertib ya, tidak dengan asal-asalan gitu kan, tidak dengan bukan hanya dipergunakan Roh Kudus, bukan hanya dipergunakan untuk sombong-sombongan diri, dulu gitu kita pada waktu. Bukan hanya itu aja, tapi kita mendoakan orang sakit sembuh. Itukah kuasanya di situ. Roh Kudus itu diberi kuasa. Diberi kuasa. Kata Tuhan Yesus juga kan kita diberi kuasa. Roh Kudus yang memberi kuasa. Nah, tapi jangan dia alasan itu. Ada yang pendeta misalnya dengan Roh Kudus gini supaya dia sembuh, ternyata itu bukan sembuh kakak. Tapi kalahkah itu nanti meninggal, mati gitu istilahnya ya, meninggal. Ya itu sudah anak Tuhan, itu jangan menyerahkan Roh Kudus. Dan saya juga paling anti dan saya nggak suka orang-orang, saya termasuk saya gitu ya, yang apa-apa tuh serba membawa nama Roh Kudus kan. Ya. Karena kadang-kadang itu bisa kita jadikan senjata, bener nggak? Ya. Supaya kita kelihatan kudus gitu kan, senjata buat kita. Buktinya ya tadi pendeta-pendeta besar yang kita sebutkan ya kan, itu juga jatuh dalam dosa, padahal mereka selama ini yang bilang dalam tanda kutip membaptis orang-orang dalam Roh Kudus gitu ya. Padahal Tuhanlah yang sebenarnya itu membaptis, itu ya Tuhan yang memberikan Roh Kudus gitu kan, bukan pendeta-pendeta itu cuma perantara lah gitu kan. Ya makanya ada yang dibilang ada keinginan roh, gitu tuh roh itu biasanya kan Roh Kudus, ada keinginan daging. Nah karena keinginan roh ini bisa dikalahkan oleh karena daging juga bisa. Gimana kedagingan kita, kalau kedagingan kita lebih banyak, roh kita kalah gitu. Jadi kayak itu istilahnya gitu. Jadi keinginan roh dan keinginan daging. Jadi gimana Ko Herman mengenai pendeta tadi, mengenai gereja kita yang pecah itu kan banyak, kita Protestan pecah itu berarti ya. Ko Herman sendiri sekarang aliran mana nih? Suka sama pendeta mana? Tadi kita belum selesaikan nih dari awal. Pendeta mana yang difavoritin sekarang nih? Kalau menurut saya pendeta mah nggak ada yang namanya pendeta favorit. Oh, luar biasa. Ya. Pendeta sama karena di semua hamba Tuhan, karena memang sudah diberi karunia masing-masing gitu. Sudah diberi karunia masing-masing. Itu kalau mengenai khotbah atau segala macam. Nah, kalau misalnya intrik cara kerja mentalitasnya, ya itu bukan penilaian kita gitu. Sebenarnya
Pokoknya istilahnya gini, kalau seseorang itu jangan suka mengagungkan seseorang. Kita akan kecewa semua. Yang diagung-agungkan baik presiden berapa, nanti akhirnya kan kita kecewa. Seperti kita maaf kita ke politik sebentar. Seperti Gubernur Ahok gitu ya, gitu kan. Sangat diagung-agungkan gimana kan, tapi kan ya akhirnya kan jatuh. Meskipun itu bukan sepenuhnya salah dia. Iya, tapi perkataan dia Ya, yang menyebabkan itu. Tapi memang bukan sepenuhnya dia. bukan sepenuhnya dia yang bekerja, tapi Ya ada penyebabnya pasti ya. penyebabnya. Begitu juga orang itu, ini satu tokoh karismatik yang diagungkan, presiden. Ada kelemahannya kan? Ya, Apa ya. kelemahannya? Nah itu. Betul. Dan jangan sampai kita saking kagumi malah bukan hanya dia yang jatuh, kita juga jadi ikut jatuh ya kan, Iya. pengikutnya. Padahal sebenarnya harusnya kita tetap pegang Tuhan Iya, kan. iya. Gitu. Ya itu. Yang orang bisa biar orang sebagai pendeta, sebagai apa bisa jatuh tuh dalam tahta harta wanita. Itu yang bisa membuat jatuh biasanya. Ya pendeta perempuan juga bisa jatuh karena apa? Ya bisa juga pria idaman lainnya bisa. Tapi kalau kita mudah-mudahan nggak jatuh lah ya dalam wanita ya. Wanita Ya, belum ya. Cukup misalnya ya namanya juga manusia. Gitu. Mudah-mudahan. Mau seperti gimana ada kelemahannya. Mungkin bukan di wanita tapi bisa jadi di harta ya. Bisa di tahta. misalnya kadang-kadang perbuatan kita tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Itu bisa. Nah, batu Itu sandungan. kadang-kadang orang yang bilang, kok kamu rajin beribadah, dia ngomongin juga masalah agama, kok kamu rajin beribadah, kok seperti gitu. Sebetulnya itu kalau di agama itu tidak dianjurkan agama apapun menyinggung soal agama. Perbuatan dan soal agama itu Privasi masing-masing ya. pribadi masing-masing. Tapi memang di situ. Tapi jangan itu kalau kita menjudge seperti orang seperti itu berarti kita menjelekkan agama. Agama itu kan bukan mau buatan manusia. Nah, kan agama itu bukan punya kita sendiri. Bukan ingin kita. Oh, kamu rajin beribadah, misalnya orang lain gitu, orang di luar agama Kristen kadang-kadang begitu juga bisa jadi kan, kamu rajin beribadah di gereja, tapi tingkah laku kamu seperti itu. Itu kan batu sandungan kan istilahnya kan seperti itu tingkah lakunya. Tapi kalau bisa jangan mengeluarkan hal seperti itu, jangan mengatakan hal seperti itu kepada agama apapun, terutama kepada agama. Nah, ini penting ya. Saya juga jadi teguran juga supaya saya jangan terlalu lagi ekstrim ataupun apa kepada itu, saling menghormati, saling mentoleransi. Nah, itu kuncinya ya. Mungkin segitu dulu ya, Ko Herman ya. Nanti kita bisa sambung lagi sobat semua, sobat Naro, dan tadi sudah dipesankan oleh Ko Herman kita harus sama-sama menghargai, toleransi, saling membangun, intinya membuat juga teman seiman, bahkan yang bukan seiman, bahkan buat bangsa dan negara kita. Terima kasih Ko Herman sudah mau bincang-bincang. Nanti mungkin Sobat Naro semua, ini Sobat Naro itu maksudnya penonton Naro Sabda, mungkin ada yang mau request, mau bahas apa selanjutnya, tapi tetap bintang tamunya adalah Pak Herman sendiri. Semangat terus ya, Pak Herman ya dalam pelayanan, dalam misi ya di gereja. Nanti saya banyak tanya-tanya lagi. Tuhan memberkati kita semua dan salam toleransi buat kita semua.